Ini adalah judul tugas saya, yaitu Pengaruh Ketepatan Waktu, Citra Merek, Inovasi Layanan, dan Customer Trust terhadap keputusan penggunaan jasa ekspedisi JNE di Kota Samarinda. Adapun rumusan masalahnya, yang pertama, apakah ketepatan waktu berpengaruh secara parsial terhadap keputusan penggunaan jasa ekspedisi JNE di Kota Samarinda? Yang kedua, apakah citra merek berpengaruh secara parsial terhadap keputusan penggunaan jasa ekspedisi JNE di Kota Samarinda? Yang ketiga, apakah inovasi layanan berpengaruh secara parsial terhadap keputusan penggunaan jasa ekspedisi JNE di Kota Samarinda? Dan yang keempat, apakah customer trust atau kepercayaan pelanggan berpengaruh secara parsial terhadap keputusan penggunaan jasa ekspedisi JNE di Kota Samarinda? Yang kelima, apakah ketepatan waktu, citra merek, inovasi layanan, dan customer trust berpengaruh secara simultan terhadap keputusan penggunaan jasa ekspedisi di Kota Samarinda? Di sini terdapat batasan masalah. Dari penentuan masalah yang telah ditentukan, pada penelitian ini perlu untuk membatasi masalah sehingga penelitian yang dilakukan lebih spesifik terhadap masalah yang ingin diselesaikan. Penelitian ini berfokus kepada pengaruh ketepatan waktu, citra merek, inovasi layanan, dan customer trust terhadap keputusan menggunakan jasa ekspedisi JNE di Kota Samarinda. Selanjutnya itu ada tujuan penelitian. Yang pertama, untuk mengetahui apakah ketepatan waktu berpengaruh secara parsial terhadap keputusan menggunakan jasa ekspedisi JNE di Kota Samarinda. Yang kedua, untuk mengetahui apakah citra merek berpengaruh secara parsial terhadap keputusan menggunakan jasa ekspedisi JNE di Kota Samarinda. Yang ketiga, untuk mengetahui apakah inovasi layanan berpengaruh secara parsial terhadap keputusan menggunakan jasa ekspedisi JNE di Kota Samarinda. Dan yang keempat, untuk mengetahui apakah customer trust atau kepercayaan pelanggan berpengaruh secara parsial terhadap keputusan menggunakan jasa ekspedisi JNE di Kota Samarinda. Dan yang kelima, untuk mengetahui apakah ketepatan waktu, citra merek, inovasi layanan, dan customer trust secara simultan berpengaruh terhadap keputusan menggunakan jasa ekspedisi JNE di Kota Samarinda. Di sini ada model konseptual, dan yang di bawah itu ada hipotesis. Hipotesis adalah jawaban sementara di suatu data penelitian yang akan diteliti yang masih perlu diuji kebenarannya. Yang pertama itu ada HA1, diduga ketepatan waktu, citra merek, inovasi layanan, dan customer trust berpengaruh secara simultan terhadap keputusan penggunaan jasa ekspedisi JNE di Kota Samarinda. Dan H01, diduga ketepatan waktu, citra merek, inovasi layanan, dan customer trust tidak berpengaruh secara simultan terhadap keputusan penggunaan jasa ekspedisi di Kota Samarinda. Dan yang kedua itu HA2, diduga ketepatan waktu berpengaruh secara parsial terhadap keputusan penggunaan jasa ekspedisi JNE di Kota Samarinda. Dan HO02, diduga ketepatan waktu tidak berpengaruh secara parsial terhadap keputusan penggunaan jasa ekspedisi JNE di Kota Samarinda. Dan yang ketiga itu HA3, diduga citra merek berpengaruh secara parsial terhadap keputusan penggunaan jasa ekspedisi JNE di Kota Samarinda. H03, diduga citra merek tidak berpengaruh secara parsial terhadap keputusan penggunaan jasa ekspedisi JNE di Kota Samarinda. Dan yang keempat, H4, diduga inovasi layanan berpengaruh secara parsial terhadap keputusan penggunaan jasa ekspedisi JNE di Kota Samarinda. H04, diduga inovasi layanan tidak berpengaruh secara parsial terhadap keputusan penggunaan jasa ekspedisi JNE di Kota Samarinda. Dan yang kelima, HA5, diduga customer trust berpengaruh secara parsial terhadap keputusan penggunaan jasa ekspedisi di JNE di Kota Samarinda. Dan H05, diduga customer trust tidak berpengaruh secara parsial terhadap keputusan penggunaan jasa ekspedisi JNE di Kota Samarinda.
Dan ini merupakan data responden saya yang berjumlah 35 responden. Yang ini adalah melalui Google Form dan saya merubahnya ke bentuk tabulasi data. Ini dia. Langsung saja kita masuk ke aplikasi data SPSS, yang itu pertama di data view itu kita mengisi satu persatu terlebih dahulu. Hingga semua data telah dimasukkan, kita langsung saja pindah ke variable view, terus masuk ke Excel dan salin semua data dari variabel pertama hingga ke totalnya, keseluruhan 35 data responden itu. Lalu kita kembali lagi ke SPSS dan kita copy. Di sini ada sedikit kesalahan, yaitu kita ganti dulu di variable view-nya di bagian desimal 2-nya itu kita ganti 0 biar tidak ada muncul 0,0-nya lagi. Langsung saja kita sekarang masuk untuk menguji instrumen, yaitu ada dua, ada uji validitas data dan uji reliabilitas. Di sini yang pertama-tama saya akan melakukan uji validitas data. Yang pertama itu kita tekan analyze, lalu tekan scale, pilih reliability analyze, copy semua dan tekan statistik. Lalu di bagian descriptive for itu kita centang bagian scale of item deleted, lalu kita continue dan kita klik OK. Maka di sini muncullah bagian yang kita harus lihat, itu bagian item total statistik, yang dimana uji validitas itu digunakan untuk mengukur validitas suatu angket atau suatu kuesioner dikatakan valid jika pernyataan kuesioner tersebut dapat mengungkapkan suatu yang diukur oleh kuesioner tersebut. Data tersebut valid dikarenakan R hitung lebih besar dari R tabel, dan sebaliknya jika R hitung lebih kecil dari R tabel maka data tidak valid. Sebelum itu saya masuk ke Excel dulu untuk mencari R hitungnya, yang dimana DF sama dengan 35 dikurang 5 kita dapatkan 30. Dan terus di sini saya menggunakan formula, yaitu formula TINV, yang di dalamnya itu 0,05 di titik koma 5, dan kita mendapatkan nilai R hitungnya itu 0,34937.007. Dan kita ambil 5 angka ke belakang, yaitu 0,34937. Lalu kita kembali ke SPSS untuk melihat apakah keterangannya valid atau tidak. Di sini dapat kita lihat semuanya di bagian corrected item total correlation, R hitungnya itu 0,802 itu lebih besar daripada R tabel 0,349, dan dapat dirangkum semua ternyata, yang dimana semuanya itu keterangannya valid. Dari hasil uji validitas yang telah dilakukan pada masing-masing variabel penelitian menunjukkan bahwa seluruh pernyataan yang digunakan oleh peneliti memiliki R hitung lebih besar dari R tabel, maka pernyataan dalam penelitian ini dapat dinyatakan valid. Dan yang selanjutnya itu saya akan melakukan uji yang kedua, yaitu uji reliabilitas data, yang dimana saya akan membacakan kriterianya dahulu.
Uji reliabilitas mengungkapkan yaitu untuk mengukur konsistensi dan ketepatan pengukuran kuesioner atau instrumen pengukur. Pengukur variabel ditentukan dengan uji statistik Cronbach alpha. Jika variabel dikatakan reliable atau terpercaya dapat dengan nilai Cronbach alpha lebih kecil dari 0,60. Sebaliknya, jika nilai Cronbach kecil daripada 0,60, maka instrumen yang diuji tidak reliable atau tidak dipercaya. Maka di sini dapat kita lihat bahwa hasil uji reliabilitas menunjukkan semua variabel penelitian memiliki nilai koefisien Cronbach alpha lebih besar daripada 0,60, maka dapat disimpulkan bahwa semua variabel penelitian ini dinyatakan reliable. Yang selanjutnya itu kita akan melakukan uji asumsi klasik, yang dimana di dalamnya tuh ada 4 uji. Yang pertama ada uji normalitas, yang kedua ada uji multikolinearitas, yang ketiga ada uji heteroskedastisitas, yang keempat ada uji linearitas. Yang pertama ini saya akan melakukan uji normalitas terlebih dahulu. Yang pertama itu kita harus mengisi di variable view masing-masing dulu total variabel kita yang dari kita copy dari Excel satu-satu. Nah, setelah kita copy semuanya itu dan salin ke SPSS, maka kita bisa menguji uji normalitas ini. Yang pertama yang kita lakukan itu adalah klik analyze, lalu ke regression, ke linear, dan variabel Y-nya itu kita pindahkan ke dependent, dan untuk variabel X-nya itu kita copy semuanya lalu pindahkan ke independent. Lalu kita klik save, terus kita masuk bagian residual, kita klik bagian standardize, lalu kita tekan continue, lalu kita tekan OK, maka akan muncul ini, tapi kita abaikan dulu, kita masuk lagi ke SPSS, lalu kita ke analyze lagi, lalu kita pilih non parametric test, lalu kita pilih legacy dialogs, dan kita pilih one sample KS, maka ini akan muncul. Lalu kita pindahkan ke test variable list itu yang standardized res, lalu kita klik biarkan test distributionnya itu normal, lalu kita tekan OK, yang dimana kriterianya itu jika asymptotic to delta lebih besar dari 0,05 maka data terdistribusi normal, dan jika asymptotic to delta lebih kecil dari 0,05 maka data tidak terdistribusi normal. Dan di sini dapat kita lihat bahwa diketahui bahwa nilai signifikansi pada Kolmogorov-Smirnov test adalah sebesar 0,119. Nilai tersebut lebih besar daripada 0,05 atau dengan kata lain 0,119 lebih besar dari 0,05. Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa data terdistribusi normal. Dan yang selanjutnya itu saya akan melakukan pengujian uji multikolinearitas. Pertama-tama itu kita klik analyze terlebih dahulu, lalu ke regression, kita pilih linear, sama seperti tadi, Y ke dependent, dan
variabel X ke independen. Setelah itu kita klik statistik, dan di bagian statistik ini kita klik bagian collinearity diagnostic, lalu kita tekan continue, lalu kita tekan OK. Nah, di sini kita dapat lihat di bagian tabel koefisien itu, di bagian collinearity statistik, bagian tolerance dan fifth, dan yang dimana menjelaskan bahwa ada atau tidaknya gejala multicollinearitas dapat diketahui dengan melihat nilai fifth atau variant inflation factor kurang dari 10 dan tolerance lebih dari 0,10, maka dapat dinyatakan tidak terjadi multicollinearitas. Dan berdasarkan tabel penelitian saya, dapat diketahui bahwa nilai tolerance atau TOL masing-masing variabel adalah lebih besar daripada 0,10, yaitu TOL lebih besar 0,10 dengan nilai fifth dari masing-masing variabel lebih kecil atau di bawah 10, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multicollinearitas antara variabel independen dan model regresi. Dan yang untuk uji yang ketiga itu ada uji heterokedastisitas. Yang pertama yang kita klik itu adalah analyze. Lalu kita klik regression, tekan linear. Dan sama seperti tadi juga. Lalu kita klik save. Dan kita hilangkan standardize, lalu kita klik di bagian residual yang unstandardized, lalu kita tekan continue dan OK. Di sini kita abaikan terlebih dahulu, lalu kita di sini akan muncul data baru yaitu res, dan kita klik ke transform, lalu kita pilih paling atas itu yaitu compute variable. Dan di sini kita ketik caps lock yaitu ABS underscore res RES. Lalu kita pergi ke foundation group yang bagian tekan bagian all, lalu klik ABS banyak 2 kali, maka akan muncul itu di bagian numeric expression. Di situ kita klik unstandardized res, yang itu kita klik 2 kali dan pindahkan ke dalam kurung res, maka muncullah res 1. Lalu setelah itu kita klik OK. Setelah itu kita abaikan ini dan kembali ke variable view-nya, dan di sini kita kita klik analyze lagi, lalu ke regression dan tekan linear. Setelah itu kita keluarkan dependent atau variabel y-nya dan kita ganti ke ABS res. Dan untuk independennya kita biarkan saja. Lalu kita klik save, klik unstandardized, lalu kita continue, dan kita klik OK. Maka di sini kita dapat lihat di bagian koefisiennya itu di bagian sig untuk melihat uji heteroskedastisitasnya di bagian sig. Sebelum itu saya akan membacakan kriteria uji heterokedastisitasnya terlebih dahulu, yang dimana kriterianya itu jika nilai sig lebih besar dari 0,05 maka tidak terjadi heterokedastisitas, dan jika nilai sig lebih kecil dari 0,05 maka terjadi heterokedastisitas.
Dan berdasarkan hasilnya dapat diketahui bahwa nilai SIC pada masing-masing variabel independen adalah lebih besar daripada 0,05, yaitu SIC lebih besar daripada 0,5, maka dapat disimpulkan bahwa setiap variabel tidak terjadi heterokedastisitas. Dan yang terakhir untuk uji linearitas itu di bagian yang pertama kita klik analyze terlebih dahulu, lalu kita tekan compares means, lalu means, dan di sini sudah kita masukkan variabel y-nya itu ke dependent dan yang lainnya itu variabel lainnya kita masukkan ke layer of one of one. Lalu di sini kita klik option, di sini kita klik bagian test of linearity dan kita tekan continue dan kita klik OK. Maka di sini akan muncul di bagian ANOVA table dan kita lihat di sini di bagian seek deviation from linearity-nya. Dan sebelum itu saya akan membacakan kriterianya terlebih dahulu. Kriteria pengujian dalam uji linearitas yaitu jika SIC lebih besar dari 0,05 maka hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen adalah linear, dan jika SIC lebih kecil daripada 0,05 maka hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen tidak linear. Dan di sini dapat kita lihat hasilnya bahwa nilai SIC deviation from linearity dari hubungan antara variabel lebih besar daripada 0,05 yaitu SIC lebih besar dari 0,5, artinya terdapat hubungan yang linear antara variabel independen dan variabel dependen. Dan yang selanjutnya saya akan melakukan analisis regresi berganda. Yang pertama itu kita tekan analyze, lalu regression, tekan linear, dan kita masukkan variabel x-nya ke y-nya ke dependent, lalu yang lainnya variabel x-nya itu ke dependent, lalu kita klik OK. Maka di sini akan muncul dan kita lihat di bagian koefisiennya itu di bagian unstandardized koefisien nilai B-nya, di bagian nilai B-nya itu sendiri. Untuk kriteria analisis linear berganda adalah hubungan secara linear antara dua atau lebih variabel dengan variabel dependen. Analisis ini untuk memprediksi nilai variabel dependen apabila variabel independen mengalami kenaikan atau penurunan, dan untuk mengetahui arah hubungan antara variabel independen dan variabel dependen, apakah masing-masing variabel independen berhubungan positif atau negatif. Dan di sini dapat kita lihat bahwa persamaan regresi linear berganda pada penelitian ini sama dengan 2,302 plus 0,525 X1 dikurang 0,094 X2 ditambah 0,308 X3 ditambah 0,209 X4 plus berikut adalah interpretasi masing-masing, yang dimana konstan titik 2 atau nilainya 2,302, artinya jika nilai X1, X3, X4 adalah 0 maka nilai Y adalah 2,302. Dan yang pertama itu ada X1 variabel 1 0,525, artinya jika X1 naik satuan maka Y akan meningkat sebesar 0,525. Dan yang kedua minus 0,094, artinya jika X2 naik satuan maka Y akan menurun sebesar minus 0,094. Dan yang ketiga itu variabel X3 0,0308, artinya jika X3 naik satuan
satu satuan, maka Y akan meningkat sebesar 0,308. Dan yang keempat itu ada 0,209, artinya jika X4 naik satu satuan maka Y akan meningkat sebesar 0,209. Selanjutnya itu saya akan melakukan uji koefisien korelasi, yang dimana yang pertama-tama itu kita klik analyze, lalu kita pilih correlate, lalu bevet, dan untuk semua variabel itu kita pindahkan ke variabel. Dan untuk bagiannya yang di bawah correlate coefficient itu kita centang bagian percent, lalu pilih two-tailed dan flag signifikan, lalu kita tekan OK. Nah, di sini akan muncul bagian correlation-nya, yang dimana analisis korelasi bertujuan untuk mengukur hubungan linear antara variabel, selain untuk mengukur kekuatan hubungan antara dua variabel atau lebih, juga untuk menunjukkan arah hubungan antara variabel dependen dengan variabel independen lainnya. Nah, dapat dilihat berdasarkan tabel yang merupakan hasil korelasi secara parsial diperoleh bahwa variabel ketepatan waktu yaitu X1 memiliki hubungan yang kuat dan positif dengan variabel keputusan penggunaan Y dengan koefisien korelasi sebesar 0,702. Variabel citra merek X2 memiliki hubungan yang sedang atau moderat dan positif dengan variabel keputusan penggunaan variabel Y dengan koefisien korelasi 0,546. Untuk variabel inovasi layanan, X3 memiliki hubungan yang sedang atau moderat dan positif dengan variabel keputusan penggunaan variabel yaitu variabel Y dengan koefisien korelasi 0,684. Sementara variabel customer trust X4 memiliki hubungan yang sedang atau moderat dan positif dengan variabel keputusan penggunaan yaitu variabel Y dengan koefisien korelasi 0,604. Yang selanjutnya itu adalah pengujian koefisien determinasi atau R-square, yang dimana caranya itu sama seperti yang tadi, koefisien korelasi, yang dimana kita lihat di model summary, nilai di bagian R-square-nya yaitu 0,580. Dan di sini dapat diketahui bahwa hasil koefisien determinasi atau R-square adalah 0,580 atau 58%, artinya ketepatan waktu X1, citra merek X2, inovasi layanan X3, dan customer trust X4 mempengaruhi keputusan penggunaan sebesar 58%. Sisanya yaitu 42% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Dan yang terakhir itu ada hipotesis yang di dalamnya tuh ada dua uji, yaitu uji F yaitu uji simultan dan uji T atau uji parsial. Yang pertama itu kita melihat di uji F atau uji simultan yang kita lihat pada tabel ANOVA. Di situ ada bagian F yang bernilai 10,357 dan dengan nilai sig-nya itu 0,000. Di sini saya akan bacakan kriteria dalam uji F. Yang pertama, jika F hitung lebih besar dari F tabel atau nilai sig lebih besar daripada 0,05, maka variabel independen mempengaruhi variabel dependen secara simultan. Dalam hal ini, HA diterima dan H0 ditolak. Yang kedua, jika F hitung lebih kecil dari F tabel atau nilai sig lebih besar dari 0,05, maka variabel independen tidak mempengaruhi variabel dependen secara simultan. Dalam hal ini, H0 diterima dan HA ditolak. Tapi sebelum itu, saya akan cari nilainya di F tabelnya itu di exert terlebih dahulu. Dengan rumus df1 sama dengan K dikurang 1 yaitu 5 dikurang 1 sama dengan 4, df2 yaitu N dikurang K
sama dengan 35 dikurang 5 sama dengan 30. Di sini saya mendapatkan nilai F tabel yaitu 2,689. Maka didapatkan nilai F tabel yaitu 2,689. Dari nilai ini diketahui bahwa F hitung lebih besar dari F tabel atau 10,357 lebih besar dari 2,689, sedangkan nilai SIK diketahui sebesar 0,000 atau 0,00 lebih kecil dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa ketepatan waktu X1 citra merek, X2 inovasi layanan, X3 dan customer trust, X4 mempengaruhi keputusan penggunaan yaitu variabel Y secara simultan. Dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa H01 ditolak dan HA1 diterima. Dan yang terakhir itu kita masuk ke uji T atau parsial. Uji T ini digunakan untuk mengetahui apakah masing-masing variabel independen mempengaruhi variabel dependen. Adapun kriteria pengujian uji T ini yaitu jika T hitung lebih besar dari T tabel atau SIK lebih kecil dari 0,05, maka variabel independen mempengaruhi variabel dependen. Maka hal ini HA diterima dan H0 ditolak. Dan jika T hitung lebih kecil daripada T tabel atau SIK lebih besar dari 0,05, maka variabel independen tidak mempengaruhi variabel dependen. Dalam hal ini H0 diterima dan HA ditolak. Uji T ini dapat kita lihat di bagian T-nya terlebih dahulu, yang ada di bagian konstan 1,672 yang itu, dan sebelahnya adalah SIK. Dan sebelum itu kita harus mencari T tabelnya terlebih dahulu. Dan saya mencari T tabelnya itu di Excel. T tabelnya itu kita cari dengan sama dengan kita cari TINV, lalu kita masukkan 0,05, titik koma yaitu 30, lalu kita tutup kurung dan enter. Dimana T tabel ini kita dapat dengan jumlah 2,042. Maka dapat disimpulkan bahwa untuk variabel yang pertama yaitu ketepatan waktu atau X1 berdasarkan hasil perhitungan T tabel dan hasil T hitung pada tabel tersebut, diketahui bahwa T hitung lebih kecil dari T tabel atau 1,984 lebih kecil daripada 2,042, sedangkan signifikansi menunjukkan bahwa SIK lebih kecil dari 0,05 atau 0,056 lebih besar daripada 0,05. Artinya ketepatan waktu X1 tidak mempengaruhi keputusan penggunaan Y secara parsial atau tidak signifikan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa H02 diterima dan HA2 ditolak. Dan untuk variabel yang kedua yaitu citra merek, berdasarkan hasil perhitungan T tabel dan hasil T hitung, diketahui bahwa T hitung lebih kecil dari T tabel atau minus 0,519 lebih kecil daripada 20,042, sedangkan signifikansi menunjukkan bahwa SIK lebih besar dari 0,05 atau 0,608 lebih besar daripada 0,5. Artinya citra merek atau X2 tidak berpengaruh terhadap keputusan penggunaan Y secara parsial dan tidak signifikan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa H02 diterima dan HA2 ditolak. Dan yang ketiga itu ada variabel X3 atau inovasi layanan. Berdasarkan hasil perhitungan T tabel dan hasil T hitung pada tabel tersebut, diketahui bahwa T hitung lebih kecil dari T tabel atau 1,612 lebih kecil daripada 2,042, sedangkan signifikansi menunjukkan bahwa SIK lebih besar daripada 0,05 atau 0,118 lebih besar daripada 0,05. Artinya inovasi layanan atau X3 tidak mempengaruhi keputusan penggunaan Y secara parsial dan tidak signifikan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa H04 diterima dan HA4 ditolak.
Dan yang keempat, Customer Trust atau X4 berdasarkan hasil perhitungan T-table dan hasil T-hitung pada tabel tersebut, diketahui bahwa T-hitung lebih kecil daripada T-table atau 1,39 lebih kecil daripada 2,042, sedangkan signifikansi menunjukkan bahwa sig lebih besar daripada 0,05 atau 0,173 lebih besar daripada 0,05. Artinya Customer Trust X4 tidak mempengaruhi keputusan penggunaan, yaitu variabel Y, secara parsial dan tidak signifikan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa H05 diterima dan HA5 ditolak. Dan itu saja yang dapat saya berikan dari video uji statistik menggunakan SPSS ini. Semoga di video ini dapat memberikan ilmu dan memberikan manfaat kepada sesiapa saja yang menonton video ini. Sekian dan terima kasih.